Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya David Rifano di channel Ervano Indahnya Berbagi. Teman-teman, video kali ini saya masih ingin berbagi untuk Anda bagaimana cara Anda mengendalikan emosi. Tapi sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya ya teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya David Rifano. Teman-teman, emosi itu adalah suatu reaksi dari tubuh terhadap situasi tertentu. Emosi biasanya dikaitkan dengan perasaan. Jadi teman-teman, perasaan yang Anda alami itu dapat juga dikatakan sebagai emosi. Nah, orang mengklasifikasikan emosi itu menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, emosi yang sifatnya positif, seperti perasaan bahagia dan senang. Kemudian juga ada emosi yang sifatnya negatif, seperti perasaan sedih dan marah. Kita harus bisa mengendalikan emosi atau mengontrol emosi, baik emosi yang sifatnya positif, terutama emosi yang sifatnya negatif. Karena orang yang sedang mengalami emosi yang negatif itu seringkali tingkah lakunya tidak bisa terkontrol, teman-teman. Mengendalikan emosi juga bisa membantu atau menghindari kita dari gangguan kejiwaan yang dapat menimbulkan emosi yang berlebihan. Dampak yang mungkin bisa timbul karena terjadinya emosi yang negatif adalah antara lain bisa munculnya marah yang berlebihan, bisa melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain, atau bisa juga membuat kita cemas atau stres. Jadi teman-teman, untuk menghindari dampak buruk dari emosi, maka sebaiknya kita harus mengetahui teman-teman bagaimana cara mengendalikan emosi, khususnya untuk emosi yang sifatnya negatif. Berikut teman-teman, cara yang Anda bisa lakukan untuk mengendalikan emosi yang negatif. Yang pertama, jangan bicara. Keputusan untuk tidak bicara pada saat terjadi emosi negatif itu seringkali menjadi pilihan yang efektif untuk mengontrol emosi Anda. Jika Anda sedang mengalami emosi negatif, cobalah untuk berdiam diri, bertahan untuk tidak bicara. Dengan demikian, tidak terjadi luapan emosi, sehingga mungkin bisa lebih menenangkan diri Anda. Cara yang kedua, ucapkan kata-kata yang dapat menenangkan diri Anda. Jadi teman-teman, kalau misalnya pada saat Anda sedang marah atau emosi yang sifatnya negatif, mungkin Anda juga bisa menenangkan diri Anda dengan cara berbicara kepada diri Anda sendiri atau mensugesti diri Anda dengan kata-kata yang sifatnya dapat menenangkan hati. Seperti apa contohnya teman-teman? Misalnya Anda sedang marah, Anda bisa bicara dengan diri sendiri. Misalnya tenang, sabar, rileks, aku baik-baik saja, dan kata-kata lain. Yang intinya adalah untuk menenangkan hati Anda. Cara yang ketiga adalah mendengarkan musik. Jadi, cara lain agar Anda bisa mengendalikan emosi yang negatif, salah satunya adalah mendengarkan musik. Anda bisa pergi ke suatu tempat atau suatu ruangan yang tenang. Anda bisa putar lagu kesayangan Anda dan Anda dengarkan. Biarkan musik membawa pergi persoalan atau permasalahan atau emosi Anda. Dengan demikian, Anda bisa jauh lebih tenang. Cara keempat, buang pikiran buruk. Jadi teman-teman, biasanya pada saat Anda sedang mengalami masalah atau kejadian, biasanya Anda sering berpikiran dan berasumsi buruk terlebih dahulu. Padahal itu belum tentu terjadi. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk mengendalikan emosi negatif Anda adalah buang jauh-jauh pikiran buruk.
Jangan memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi yang selalu menghantui diri Anda. Cara kelima, tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata Anda, buat diri Anda tenang. Jadi teman-teman, biasanya pada saat Anda mengalami emosi negatif, detak jantung Anda akan lebih cepat. Nah, coba lakukan hal tersebut. Anda coba untuk pejamkan mata Anda, tarik nafas dalam-dalam, tahan beberapa detik, buang pelan-pelan melalui mulut. Lakukan beberapa kali. Tujuannya adalah supaya Anda bisa lebih rileks, supaya Anda bisa lebih tenang. Detak jantung akan kembali normal. Cara keenam, alihkan perhatian dan fokusmu dengan kegiatan yang menenangkan hati Anda. Jadi, teman-teman, pada saat Anda mengalami emosi yang negatif, Anda bisa mengalihkan fokusmu dengan kegiatan apapun yang bisa menenangkan hati Anda. Seperti contohnya, Anda bisa melakukan aktivitas olahraga, Anda bisa jalan kaki, Anda bisa main game, Anda bisa berbicara dengan teman Anda, apapun yang dapat menenangkan hati Anda. Cara ketujuh, konseling. Jadi, jika teman-teman sudah melakukan banyak cara untuk bisa mengendalikan atau mengontrol emosi negatif Anda, tetapi masih belum bisa berhasil, maka sebaiknya Anda harus segera untuk minta bimbingan atau konseling atau pendapat atau perspektif dari orang-orang yang memang ahli dalam hal tersebut, seperti psikolog atau psikiater. Tujuannya adalah supaya emosi negatif tersebut bisa secepatnya diatasi. Demikian teman-teman, tips agar Anda mengetahui cara mengendalikan emosi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Anda juga bisa share video ini ke orang lain agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa teman-teman untuk terus berbagi. Dengan Anda berbagi, hidup akan terasa lebih indah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam sehat selalu.